Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ero, semester 5 dengan nomor NIM 151181018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses nitrasi dan sulfonasi pada senyawa aromatik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses sulfonasi pada senyawa aromatik. Pada mekanisme yang pertama, yaitu mereaksikan dua molekul H2SO4. H2SO4 ini yang pertama ini berperan sebagai asam, H2SO4 yang kedua ini berperan sebagai basa. H2SO4 yang berperan sebagai asam ini, ikatan antara H dan O ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan O, di mana O lebih elektronegatifan daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O, O menjadi O-, H menjadi H+. Sedangkan pada H2SO4 yang berperan sebagai basa, ikatan antara O dengan S ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatifan daripada S, sehingga elektron ikatannya putus ke O, O menjadi O-, dan S menjadi S+. Dan juga pada senyawa yang sama ini, ikatan antara H dengan O, di mana ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan O, O lebih elektronegatifan daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O, O menjadi O-, dan H menjadi H+. O- pada H2SO4 yang berperan sebagai basa ini akan OH-, OH- pada senyawa H2SO4 yang berperan sebagai basa ini akan berikatan dengan H+ pada H2SO4 yang berperan sebagai asam, membentuk H2O. H+ pada H2SO4 yang berperan sebagai basa ini akan berikatan sementara dengan H2O. Sehingga hasil dari mekanisme yang pertama itu H2O yang berikat sementara dengan H+ ditambah dengan HOSO4- ditambah dengan SO3-. Kemudian pada tahap mekanisme reaksi yang kedua, kita reaksikan senyawa aromatik dengan hasil dari mekanisme yang pertama, yaitu yang ini. Senyawa aromatik yang diambil di sini adalah analin. Pada gugus analin, pada C nomor 1 terdapat gugus NH2. NH2 di sini dia termasuk pengaktif kuat, artinya mampu mendorong elektron ke dalam inti benzen. Sehingga C1 menjadi parsial negatif, C2 menjadi parsial negatif, C6 menjadi parsial negatif, dan C4 juga menjadi parsial negatif. Sedangkan C3 parsial positif, C5 parsial positif. Di sini dilihat dari sisi 3 dimensi, C4 ini lebih dekat dengan C1. C4 lebih dekat dengan C1, sehingga gugus NO2 paling mungkin untuk menyerang, sehingga gugus SO3- ini paling mungkin untuk menyerang C4. Gugus NO2 juga bisa gugus SO3- bisa menyerang juga di C2 dan C6, tetapi hambatan ruang atau efek sterilnya dari gugus NH2 terhadap C2 dan C6 ini sangat besar, sehingga kemungkinan besar gugus SO3- ini akan menyerang di C4, membentuk ikatan sementara. Pada C4 ini, ikatan antara C dengan N ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N lebih elektronegatifan daripada C, sehingga elektronnya cenderung ke N, N-nya menjadi N-, dan C-nya menjadi C+. C4 positif ini akan mengganggu ikatan antara C4 dengan C5, sehingga elektron ikatan pi-nya putus ke C4, C4-nya menjadi min, C4-nya menjadi min, C5-nya menjadi plus. Min pada C4 ini
akan berikatan dengan plus pada SO3 membentuk ikatan permanen. C plus pada C5 ini akan mengganggu elektron ikatan sigma antara C5 dengan C6. Elektron ikatan sigmanya akan cenderung ke C5 sehingga C5-nya menjadi parsial negatif, C6-nya menjadi parsial positif. Parsial positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan pi antara C6 dengan C1. Elektron ikatan pi-nya akan putus ke C6. C6-nya menjadi min, C1-nya menjadi plus. Min pada C6 ini akan berikatan dengan plus pada C5 membentuk ikatan baru. Plus pada C1 ini akan mengganggu elektron ikatan sigma antara C1 dengan C2. Elektron ikatan sigmanya akan cenderung ke C1, C1-nya menjadi parsial negatif, C2-nya menjadi parsial positif. Parsial positif pada C2 ini akan mengganggu ikatan pi antara C2 dan C3. Ikatan pi-nya akan putus ke C2, C2-nya menjadi min dan C3-nya menjadi plus. Min pada C2 ini akan berikatan dengan plus pada C1 membentuk ikatan baru. Plus pada C3 ini akan mengganggu elektron ikatan antara C3 dengan C4. Elektron ikatannya akan cenderung ke C3, C3-nya menjadi parsial negatif, C4-nya menjadi parsial positif. Parsial positif pada C4 ini akan mengganggu ikatan antara C4 dengan C5, C4 dengan SO3, C dengan H. Di mana ikatan yang paling tidak stabil adalah C dengan H. Elektronnya akan putus ke C menjadi C min. Di mana C dengan H ini ada perbedaan ke elektronegatifan. C lebih elektronegatifan daripada H, sehingga elektronnya putus ke C menjadi C min dan H menjadi H plus. C min pada C4 ini akan berikatan dengan plus pada C3 membentuk ikatan baru. H plus ini akan berikatan dengan H plus ini akan berikat dengan HSO4 membentuk kembali H2SO4. Sedangkan H plus pada yang berikatan sementara dengan H2O ini dia akan berikatan dengan min pada SO3 membentuk HSO3, sehingga hasil akhirnya itu adalah 4 sulfit analin ditambah dengan H2SO4 dan hasil sampingnya adalah H2O. Terima kasih. Itulah penjelasan proses nitrasi dan sulfonasi pada senyawa aromatik. Sekian dan terima kasih.